Topik hari ini masih sama dengan yang lalu, minggu lalu. Yesus adalah juru selamat. Yesus juru selamat. Sebelumnya saya mengasih pantun dulu. Jalan-jalan ke Bandung, jangan lupa beribadah di GBI Sukacita yang penuh kasih. Atas kesempatan yang berikan kepada saya ketika datang ke Bandung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya dong. Nggak sembarang ini bisa khotbah di sini kalau nggak dikasih Pak Tarigan. Ya, Bapak Ibu, Yesus adalah juru selamat. Kalau kita sama-sama lihat makna daripada juru selamat, kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, juru selamat itu adalah orang yang menyelamatkan atau penyelamat. Kalau di Kristen disebut Yesus Kristus lah itu, juru selamat. Selamat artinya terbebas dari bahaya, malapetaka, bencana, terhindar dari bahaya, malapetaka. Bencana tidak kurang satu apapun, tidak mendapat gangguan, kerusakan dan sebagainya. Juga selamat sehat. Juga selamat tercapai maksud dan tidak gagal. Ini semua yang kita inginkan, betul? Ya, kita ingin sehat, betul? Ya. Saya yakin Tuhan tidak pernah menginginkan kita sakit. Tapi kenapa kita sakit? Ya. Tuhan tidak pernah menginginkan kita stres. Tapi kenapa kita stres? Tuhan tidak pernah merencanakan menginginkan kita tidak bahagia. Tapi kenapa kita tidak bahagia? Semuanya karena ya itu tadi. Kita tidak menikmati juru selamat itu. Ya. Karena juru selamat sudah ada. Yesus Kristus. Kan dia yang menyediakan semua. Tadi penyelamat. Ya. Ini enggak kelihatan. Kalau kita mau sehat, nah ini untuk sehat juga dari Yesus Kristus. Ya. Ya nyatanya sakit, ya salah kita sendiri. Kalau Tuhan sediakan kesehatan kan? Ya satu, ya teman saya kemarin kami pergi ke desa. Nah kalau bupati ke desa itu pasti dikasih yang enak-enak. Nah, ini bahaya sebenarnya bagi saya itu bahaya. Yang dipotong adalah yang paling enak Pak, B1. Wah ini cobaan ini kan, lewat. Yang paling enak itu ditaruh di depan bupati. Nah ini ujian nih. Tapi ketika nyampe ke depan saya geser ke kiri. Sebelah kanan saya pendeta. Geser ke kanan, Pak Pendeta. Nih Pak, yang paling enak. Geser ke kiri, geser lagi, geser saya. Akhirnya yang ujung sana yang dapat. Yang ujung sana yang dapat itu, yang paling enak itu, sorenya sakit. Karena apa? Dia makan lebih daripada porsi yang seharusnya. Ya untunglah yang dikasih Pak apa? Komputernya. Otaknya dikasih. Oh itu yang paling nikmat kan otaknya itu. Kalau nenek moyang dulu, opung kami bilang begini. Kau jangan makan itu. Kenapa? Nanti banyak uban kau katanya. Ternyata maksudnya enggak. Supaya kita jangan makan. Dia yang makan karena enak. Kita geser. Kita tahu mana yang kapasitas tubuh kita. Kalau saya sekarang udah 58, jalan 58, tampang sih masih 40. Ya harus dong, masa mau tua, siapa yang mau tua? Pak Tarigan aja gak mau tua. Semua orang kita gak mau tua. Tapi yang jelas ya pasti umur itu terus ya harus kita jaga kesehatan. Ya menurut saya ini sangat penting. Yesus juru selamat betul. Yesus yang memberikan kesehatan bagi kita betul. Tetapi Tuhan tidak bisa melanggar firman-Nya. Betul enggak?
Doa aja diajar kepada kita apa? Berikanlah pada kami makanan yang berlebihan. Enggak kan? Secukupnya kan? Jadi kalau kita makan, kita yang berlebihan, nah, lebih kolesterol, ya kan? Lebih, akibatnya lebih juga, tensinya juga lebih. Akhirnya jadi yang demikian juga jiwa kita. Ya, Tuhan tidak pernah menginginkan kita stres. Menurut saya bilang kayak ASN, ada 4.500 ASN di Kabupaten Toba itu. Saya bilang ASN dilarang stres. Mana mungkin katanya. Besok dipanggil jaksa. Lalu saya bilang, jaksa gak stres. Ya aku bilang dilarang stres. Bagaimana supaya jangan stres? Oh, ada kiatnya. Dia bilang, ini ada juru selamat, Yesus Kristus. Ya kan? Kenapa kita stres? Karena kita yang masukkan ke dalam pikiran kita semuanya yang buruk. Sebelum tidur yang buruk masuk. Baru bangun, yang buruk udah langsung masuk. Nggak diundang pun udah datang dia. Nggak tahu Bapak Ibu kayaknya nggak datang. Semua yang baik-baik itu yang datang. Kalau saya Pak, ya baru bangun, wih, udah masuk ini pikiran. Wow, sampai cari bagaimana supaya jangan stres. Aku carilah ini, cari buku psikolog. Gimana aja cara mengatasi stres ini ya? Dia bilang gini cara mengatasi stres katanya. Jadi kita ada namanya itu pikiran sadar, ada pikiran tak sadar. Nah sebelum kita tidur, udah ngantuk-ngantuk ini kan, itu mulai masuklah pikiran tak sadar. Nanti bangun, masuk pikiran sadar. Dia bilang begini, sebelum kamu masuk ke alam pikiran tak sadarmu, yaitu tidur, kamu masukkanlah semua yang indah, semua pikiran yang positif itu katanya. Maka alam tak sadarmu ketika kamu tidur, kamu nikmati pikiran yang kamu bawa itu. Kalau kamu bawa yang buruk ketika mau tidur, mimpi-mimpi buruk itu nanti. Jadi ketika kita bangun. Saat kamu bangun, itu langsung pikiran negatif datang. Isi pikiranmu itu. Masuk itu Filipi 4:4. Ya kan? Pikirkanlah yang indah, yang mulia, yang sedap didengar. Kalau saya bawa ke Alkitab. Oh iya, aku bilang kan. Saya belajar dari Bapak. Ya kan? Pagi-pagi sembah Tuhan, angkat tangan. Ya kan? Bahasa roh. Ya. Dan itu kami nikmati. Jadi sebelum tidur nikmati Tuhan. Isi pikiran dengan firman Tuhan. Nah, itu caranya juru selamat itu. Ya, menyelamatkan pikiran kita, hati kita. Nanti sudah bangun, isi lagi dengan firman Tuhan. Maka selamatlah. Kerja sama Tuhan kan. Ya Tuhan sudah sediakan juru selamat. Ya tapi kalau kita nggak nikmati, ya nikmati dia sebelum engkau tidur, nikmati dia ketika engkau bangun. Keselamatan kita nikmati karena kita sudah serahkan segalanya kepada dia. Waktu kita masuk ke alam tak sadar, kita serahkan. Ketika kita bangun, mau masuk ke alam sadar, kita serahkan. Maka juru selamat itu berjalan di depan kita. Amin. Dia ada di depan kita, ada juga di barisan belakang kita. Yang luar biasa, ada di dalam kita. Dan ada bersama Yesus itu juru selamat itu begitu. Ya, ada di dalam. Wah, kok ada di dalam? Ya nikmatin saja. Ya kan? Ada pikiran negatif, Yesus, aku mikir ini. Ya kan? Ada bersama kita di luar, with, kalau bahasa Inggrisnya with ya. Kalau in di dalam kita. Jadi Yesus itu ada di dalam kita, ada juga di luar kita.
Jadi bersama kita, mengapa enggak kita nikmati dia? Sebelum tidur, mau masuk ke alam bawah sadar, nikmati baca firman Tuhan, renungkan. Selamat kita. Siapa yang bisa menyelamatkan dirinya waktu tidur? Enggak ada, ya. Setelah bangun juga kita enggak bisa menjamin keselamatan kita. Tapi Yesus adalah juru selamat kita. Ya sudah, serahkan aja pada dia. Urusan dia itu. Pasti kita selamat. Amin. Nah, jadi tadi firman kamus ini ya jelas selamat, juru selamat, penyelamat kita dalam segala hal. Terhindar dari bahaya, dari bencana, ya. Kemarin itu suami istri pulang dari ada yang meninggal, tulangnya, amannya meninggal. Jadi kalau orang Batak itu kalau tulang yang pesta, dia kerja seharian itu. Seharian dia, malaman dia kerja, mau pulang. Pulanglah dia mau ganti baju karena penguburannya besok. Pas mau pulang itu dia ngejar depannya bus. Nggak pakai helm. Dua-duanya pergi pulang ke Balikpapan. Ya, pulang ke surga. Nah, jadi keselamatan itu ada di tangan Tuhan. Kita nggak tahu kapan kita pergi ke surga. Ya, semua orang ingin ke surga, betul? Coba siapa yang ingin ke surga? Wah, semuanya ingin ke surga. Pak Sem mau juga. Pak tadi kan mau juga. Siapa yang mau duluan ke surga? Ini aneh. Kita ingin ke surga tapi nggak ada yang mau duluan. Pak Tarigan aja masih mau 20 tahun lagi ya sama kita ya. Kami aja masih mau Pak bersama sama Pak. Jangan duluan dulu Pak. Tunggu dulu. Kita masih ini dikasih Tuhan. Terima kasih Pak. Bapak sehat sekali. Kami bangga Pak. Ini jadi inspirasi bagi kami Pak. Perjuangan Bapak ya. Luar biasa itu. Banyak yang mengalami seperti Bapak lewat Pak. Tapi Bapak enggak kelihatan. Ya. Sehat, segar kembali, masih khotbah kemarin lagi. Wow, tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bangga punya Tuhan Yesus. Jadi, juru selamat itu adalah Yesus Kristus. Dan keselamatan itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Amin. Pemberian. Katakan dulu pemberian. Karena apa? Karena kasih. Amin. Segala sesuatu yang kita miliki ini adalah pemberian. Pemberian karena kasih. Ya. Yohanes 3:27 katakan, jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu baginya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Wow. Coba lihat dulu, ngaca dulu masing-masing. Ya, ada yang cantik, ada yang ganteng. Atau lihat dulu sampingmu lah, istrimu. Saya lihat pandang istri saya nih. Waduh. Nah, yang dipikirin saya menurut ayat ini adalah bahwa istri saya ini adalah pemberian. Pemberian karena kasihnya. Betul? Itulah namanya anugerah, kasih karunia. Pemberian karena kasih. Keselamatan itu adalah pemberian karena kasih. Ya, istri kita adalah pemberian karena kasih. Amin. Kesehatan itu adalah pemberian karena kasih. Karena dibilang di sini, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya. Kesehatan. Saya ambil kesehatan, itu adalah pemberian dari surga. Nah, pasangan kita, wah makanya nggak bisa sombong kita laki-laki ini, ya kan? Bilang kok, kamu mau sama saya karena gantengnya saya kan? Ya, kalau laki-laki rata-rata nggak bilang karena gantengnya, kamu mau sama saya karena duitku kan? Gitu. Lalu kalau istri bilang, kamu mau sama saya karena cantik kan? Oh iya, iya. Tapi saya bilang mulai sekarang kita mengerti ya
bahwa segala sesuatu itu yang kita terima, yang kita dapatkan itu sebenarnya pemberian dari surga. Loh, jangan berani-berani sombong, ya kan? Seolah-olah itu karena upaya kita, kehebatan kita, karena kepintaran kita. Itu semuanya pemberian Tuhan. Jadi waktu nanti di kamar tidur, istri sudah tidur, coba lihat wajahnya. Lalu bilang, Tuhan terima kasih Engkau berikan istriku ini untuk menjadi pasanganku karena kasih-Mu. Oh enggak dong, iya dong. Iya. Wah luar biasa Bapak kita, gembala kita. Tepuk tangan dulu. Nah, kalau saya semakin, kami sekarang sudah berapa tahun menikah, memang merasakan itu semakin, apalagi di kampung sana, ya kan? Tak ada hiburan. Ya hiburan kami tatap-tatap muka lah. Jadi kadang-kadang saya kadang-kadang duluan pulang, kadang-kadang dia juga duluan pulang. Ini bisa pulang jam 10 malam juga. Karena dia PKK sampai ke dusun itu. Dusun yang nggak pernah saya jalani udah dijalanin ini. Namanya dia todung itu. Kalau dia todung itu, kalau kita ke sana bayar 1.000 lagi masuk surga itu. Dia udah pergi ke situ. Kadang-kadang pulang jam 10 malam sakit pinggangku gitu. Tapi pulang ke rumah saya ikut tatap muka. Kadang-kadang dia udah tidur, saya sudah tidur. Lihat terima kasih Tuhan. Ini pemberian Tuhan. Ya kasih Tuhan. Ya bahagia kami berdua. Ya kan? Kalau Pak bandingin dengan sini kampung saya Pak. Kalau di sini, di kampung saya mayoritas 95% Kristen. Di sini berapa persen lah kan? Tapi Pak tahu nggak? Saya merasa di sini itu mayoritas daripada di kampung saya. Di sana di kampung saya Kristen kayaknya minoritas di situ. Karena apa? Karena mayoritas minoritas itu nggak ditentukan jumlah, kualitas. Ketika kita di sini menikmati Tuhan, iman kita bertumbuh, kita merasa mayoritas di sini. Iya kan? Merasa enggak Pak? Saya merasa di mana-mana sini saya lihat kekristenan hidup. Iya kan? Oh di sana perlu KKR di sana Pak. Pak Sam kadang-kadang kali datang ke sana Pak. KKR, kebangunan rohani. Itu kampung kita Pak. Ya. Jadi kalau mayoritas kualitas iman karena kita nikmati Tuhan, kita merasa mayoritas. Wow, aku orang yang diberkati di sini kan gitu kan. Tapi ketika iman kita kecut, merasa minoritas kita. Nah jadi bersukacita lah di sini, di GBI Sukacita ini. Ini mayoritas ini semua. Ya, jadi itulah di kampung sana. Kami dibangun dengan juru selamat itu. Kristus yang membangun. Kehadiran Kristus di hati kami, di pikiran kami, yang menyelamatkan kami dari setiap aktivitas, kegiatan. Kalau di sana masih percaya hal-hal yang mistis. Stroke dia Pak, dia bilang di peletnya dia apanya dia. Udah stroke, dia bilang karena ada yang bikin itu katanya. Ya adalah tadi kau makan B1 ya itulah yang bikin itu. Perginya ke sana. Ya, ini ada teman saya dari kampung ini. Perginya tahu nggak kemana? Ke Samosir Pak, berobat. Udah aku bilang bapakku ya sembuh, pergi ke rumah sakit, aku bilang. Dia nggak mau pergi dia ke Samosir. Aduh, jadi butuh KKR di sana Pak. Kapan Pak masih bisa Pak? Kita ke sana Pak Sam. Nah, keselamatan itu pemberian, anugerah dari Tuhan. Lanjut. Ya, ya semua yang kita terima adalah, ini perlu kita catat ini harta yang kita punya pun. Ya, yang di rumah kita, anak kita, apalagi pacar kita, semuanya itu adalah pemberian dari Tuhan. Nah, mengapa kita membutuhkan juru selamat? Nah ini penting ya. Pertama, karena ada surga dan neraka. Banyak orang tidak percaya surga dan neraka. Semakin pintar orang, semakin tidak percaya ada surga dan neraka. Ada statementnya dari Stephen Hawking bilang, tak ada surga, tak ada neraka. Ya, yang ada adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merubah nasib manusia.
Nah, Bapak Ibu percaya nggak ada surga dan neraka? Men. Kemudian semua orang telah berbuat dosa. Dan upah dosa adalah maut. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri tapi oleh kasih karunia. Allah datang ke dunia untuk menjadi juru selamat. Tidak ada jalan lain selain daripada Yesus Kristus. Allah ingin supaya semua orang diselamatkan. Ini makanya kita butuh juru selamat. Apalagi alasan kita bagaimana kita lagi menyelamatkan diri. Ya, satu bagaimana kita supaya masuk surga, tidak masuk neraka, betul? Ya, maka kita perlu juru selamat. Yang menyelamatkan kita siapa? Yang pernah datang dari surga. Yang datang dari surga itu adalah Yesus Kristus. Nah, ini gambaran daripada neraka yang enggak dipercayai orang. Ya, kalau saya percaya ada neraka, ada surga. Nah, neraka itu adalah tempat di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, Matius 25:30 katakan, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Yang berikutnya tempat yang sangat gelap. Ya, Matius 22:13 katakan, ya tempat itu adalah kegelapan yang paling gelap. Ya, tempat yang penuh kesengsaraan. Lukas 16:23 itu dikatakan sengsara di sana di alam maut. Nah, gambaran tentang surga. Nih, surga itu adalah takhta Allah. Ya, langit adalah takhtaku, surga maksudnya. Dua tempat di mana Allah akan memberi upah kepada umatnya. Upahmu besar di surga. Nah, tempat yang aman dari pencurian dari sana. Ya, di surga ngengat dan harta dan karat tidak merusak harta dan pencuri tidak membongkar setelah mencuri harta. Jadi tempat harta dunia ini akan habis dimakan ngengat dan kerat. Tempat yang penuh sukacita, ya. Tempat yang aman dan pencuri dan kerusakan tidak di sana. Tempat yang penuh sukacita. Ya, ada sukacita di sana. Tempat di mana tidak ada perkawinan, tak ada kawin mengawinkan di sana. Jadi jangan percaya itu. Di sana katanya ada bidadari. Enggak lah. Tak ada kawin mengawinkan di sana. Rumah dengan banyak tempat. Yesus kata di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, tempat di mana tidak ada kematian, perkabungan, ratap tangis dan duka cita. Ya, mau tidak ada lagi, akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi ada surga dan neraka. Amin. Percaya? Nah, ini kalau nggak percaya ada surga dan neraka buat apa kita kalau kayak gitu? Iya kan? Kalau Stephen Hawking dia bilang hidup hanya sekali, mati sih sudah. Itu kan. Nah, sekarang Bapak Ibu percaya nggak ada surga? Iya, kalau ada surga buat apa? Ya kan? Kalau hanya mati sekali ya buat apa lagi hidup ini kan? Jadi ada surga, ada neraka. Nah, yang jelas ini fakta bahwa semua orang telah berbuat dosa. Halo. Memang kalau sudah berdosa bisa ke surga? Tidak bisa. Dan dikatakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Gimana dong kalau kayak gitu? Ya. Kemudian manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, tapi oleh kasih karunia. Nih, ingat ini. Bukan upaya kita. Efesus 2 ayat 8-9 kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Wah, untuk tadi aja dibilang napas kita aja dari surga dikirim. Iya kan? Kemarin itu terasakan mahalnya napas itu kan. Waktu COVID itu. Waduh, susah sekali. Apalagi yang sudah kena itu. Saya kena 2 kali Pak. Pertama sebelum disuntik vaksin kena itu. Kami berdua. Tapi selamatkan Tuhan setelah disuntik. Kena lagi. Ya, tapi puji Tuhan. Terasalah anugerah itu yang besar. Jadi sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kasih karunia itu bekerja sama dengan iman. Bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjamu. Jangan ada orang yang nggak ada alasan kita megahkan diri Pak. Mau setinggi sebesar apapun iman kita. Itu tadi pemberian dari surga. Ingat itu. Ya, mau yang kecil, mau yang besar, mau gimana, itu pemberian Tuhan. Ya, dan akhirnya membawa kita keselamatan. Kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu pun adalah pemberian dari surga. Kenapa? Karena kasihnya.
Bukan karena hebatnya kita. Nah, ini perlu kita pahami sehingga ada hati yang humble. Membentuk hati yang rendah hati ini kan susah. Ya, bagaimana supaya saya tidak bisa dendam kepada orang, tidak bisa benci kepada orang. Siapa yang masih bisa benci di sini? Saya ada dalam anugerah, menurut saya itu. Ya, banyak orang yang jahatin kita. Sampai dia bilang bupati inilah. Saya nggak kenal orangnya, nggak tahu siapa itu, nggak pernah ketemu. Tapi apa kepentingannya juga nggak ngerti kita. Tapi ngomong itu di medsos, enggak lah. Banyak ada juga yang nipu kita ini segala macam. Ya, tapi aku bersyukur ada Tuhan Yesus yang menyelamatkan hati saya, juru selamat itu. Entah kenapa Pak, saya nggak bisa sakit hati Pak. Sama dengan Pak Tarigan kayaknya. Sama kita Pak. Ya, banyak kesalahan saya juga sama Pak Tarigan, salah kita. Tapi Pak Tarigan kulihat nggak pernah sakit hati ke siapapun. Semua orang. Nah, kenapa nggak bisa sakit hati Pak? Itu karya Yesus. Ya, karena ini Pak, apa yang kita banggakan? Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Jangan sombong lah. Jadi kalau kamu ada yang salah kepada kamu, mengapa kamu tak bisa ampuni? Sedangkan Yesus sendiri mengampuni kita. Siapa kita? Janganlah sombong, dibilang gitu kan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, utang kita udah dibayar lunas kok, semuanya nggak ada yang tinggal, sudah selesai katanya kan. Masih ada sisa utang kita, dosa kita belum dibayar, udah lunas Bapak Ibu, amin. Ya, jangan lagi ingat dosa-dosamu. Ya, itu tipuannya iblis. Yesus katakan, tata lesta, sudah selesai. Yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Hanya Tuhan Yesus bilang, jangan lagi berbuat ya, katanya kan. Ya, artinya nikmatilah hubunganku denganmu. Sudah selesai semuanya itu. Jadi, mengapa lagi kita tidak bisa mengampuni orang? Mengapa lagi kita benci kepada orang? Tidak bisa. Jangan pelihara itu. Nah, bagaimana caranya? Ya ingat ini, karena kasih karunia lah aku ini. Nggak ada lah yang patut aku sombongkan, megahkan diri. Jadi manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri, tapi oleh kasih karunia. Kita sepakat itu, amin. Nggak ada usaha kita. Nah, kemudian kasih karunia Allah lah hidup kekal dalam Kristus Yesus. Ya, ini jelas sekali Yohanes 3:16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Karena apa Bapak Ibu? Wah, karena Bapak Polta Bupati. Betul? Enggak. Maka diselamatkan. Enggak. Karena apa? Kasih karunia. Karena begitu besar kasihnya akan Poltak, akan anak saya. Makanya anak saya bilang jangan sombong. Bolehlah ya diberkati. Tapi jangan ingat itu karena hebatnya kan gitu kan. Ya. Terus ini kan ada bapakmu sini. Bapakmu ini percaya kepada Yesus Kristus kan. Ada ibu, ada apa yang dipakai oleh Tuhan. Jangan sombong. Karena kasih, karena begitu besar kasihnya. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang percaya pada tidak binasa beroleh hidup yang kekal. Berapa begitu besar itu? Berapa harganya? Bisa dinilai Bapak Ibu? Gak bisa. Ya, seandainya dikasih itu jualan gitu kan. Kasih karunia itu ini jualan. Berapa harganya Pak? Tag-nya berapa di situ? Kalau baju Bapak berapa harganya? Tuh. Ini kasih karunia berapa harganya? Tak terhingga nilainya. Ya. Kalau Yesus berikan itu, kalau Allah berikan itu kepada kita. Wow, patut kita bersyukur. Maka hati kita ini meluap mengatakan terima kasih Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu pada kami. Ya. Jadi suami istri
pandang satu dengan yang lain. Ya, terima kasih atas pemberian Tuhan karena kasih-Nya. Ya, ini karena begitu besar kasih-Nya. Kalau ini kita renungkan ini sebenarnya nggak habis-habisnya kita memahami kebaikan Tuhan itu bagi kita. Nggak ada lah waktu kita mengeluh. Jangan mengeluh dalam hidup ini, ya Pak. Apa namanya mengeluh itu? Bersungut-sungut. Nah, ini kawannya bersungut-sungut ini apa? Ini kalau anak GB sukacita tak ada yang bersungut-sungut lagi, Pak. Karena kawannya yang bersungut-sungut ini adalah pesimis. Kawannya yang pesimis ini adalah miskin. Nah, jadi lawan itu hari ini jadilah orang yang bersyukur. Bersyukur ini sahabatnya, kawannya ini adalah optimis. Optimis sahabatnya sukses, berhasil. Jadi kalau ada di dalam salah satu yang bersungut-sungut, pesimis, hati-hati. Jadi komentar di medsos jangan pernah pesimis, oke? Jadilah orang yang optimis. Karena apa? Karena begitu besar kasih Allah sudah diberikan bagi kita. Masakan yang lain tak diberikan bagi kita, amin. Masakan kesehatan tidak diberikan. Masakan sukacita tidak diberikan. Masakan damai sejahtera tidak diberikan. Sedangkan anaknya sendiri sudah diberikan. Be optimislah. Ya kan? Jalanlah hidupan ini dengan Yesus bersamaku. Ada di dalamku, ada di penutup barisanku, di dalamku dan bersamaku. Bersama dengan Yesus. Tak ada gagal bersama Yesus. Amin. Yang ada adalah apa? Keberhasilan yang ditunda. Katanya itu. Oke, GB sukacita harus optimis. Amin. Jangan pesimis. Ini kalau pesimis buka lagi ini. Kalau engkau sudah memberikan anakmu sendiri, masakan kesehatanku tidak. Masakan sukacitaku tidak. Tak ada hubungannya sukacita dengan persoalan. Iya Pak. Saya belajar Pak itu. Saya pikir ada hubungannya itu. Karena persoalanku lah maka aku tak bersukacita. Mana bisa lagi di tempat kita bersukacita Pak. Sepanjang hari kita menghadapi persoalan. Demi persoalan. Belum selesai persoalan ini, datang lagi persoalan. Tak diundang pun datang dia. Persoalan lagi, persoalan lagi. Lalu kapan sukacitanya? Nggak ada hubungannya itu. Nggak ada persoalan hubungannya dengan damai sejahtera. Tak ada itu. Hubungannya itu dengan apa? Damai sejahtera, sukacita, hubungannya adalah dengan Roh Kudus. Ya kan? Hubungannya itu dengan rohmu yang sedang haus dan lapar akan Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu sedang mengalami tak bersukacita, walaupun diberi sukacita, tidak ada damai, jangan pikirin persoalanmu, bukan itu penyebabnya. Penyebabnya hatimu, rohmu sedang haus dan lapar akan Tuhan. Nikmatilah dia, datang segera. Saya sering kali itu persoalan dudak. Wah, ya, tuntut sana, tuntut sini. Jangan Bapak pikir waktu kita menghadapi Formula 1 powerboat itu, wah 1001 persoalan. Sampai sekarang saya masih dituntut. Katanya. Terus apakah pidana dituntut, perdata dituntut, ya semuanya dituntut. Ya silakan. Tetapi kan kita lakukan ini semuanya untuk masyarakat. Banyak. Tetapi apakah itu mengambil damai sejahtera saya? Tidak Pak. Karena apa? Saya bilang, Yesus, Engkau adalah sumber sukacita, damai sejahtera. Ku tengok Bapakku, ketika berdoa diangkat tangannya. Bahasa roh, ku tiru Bapakku. Sukacita Pak, coba nanti. Enggak benar ini, sembah aja. Bahasa roh. Tiba-tiba berubah Pak. Terima kasih Pak Guru. Guru saya, benar. Ini Bapak kita gembala ini banyak sekali yang saya pelajari sama Pak Sam.
Ya, dengan kasih karunia itu bukankah mindset kita dirubahkan ya 180 derajat. Tapi Bapak Ibu jangan sampai tidak Bapak Ibu manfaatkan itu. Jangan sampai. Jangan pikirin nanti kembali ke Taurat dipikirkan karena aku. Mana bisa kita selesaikan persoalan kita. Bawa belur nanti. Tapi ketika engkau bersama Yesus, tiba-tiba itu nanti dirubah. Ini demo Pak, saya di demo berapa kali di demo. Menghadapi demo ini kan kalau nggak punya hikmat, ya bisa tambah persoalan. Karena di situ kamera, di situ apa segala macam perkataan kita yang salah bisa jadi persoalan kan. Tetapi Tuhan kasih hikmat, tuh selesai, iya kan? Kalau nggak persoalan tambah terus pusing kita. Jadi siapa yang dilarang lebih suka cita stres ya? Gak boleh stres ya, karena Yesus juru selamat kita. Amin. Ya. Kemudian jadi apa yang dilakukan Tuhan supaya jangan kita membanggakan, menyombongkan diri, ya. Dia lahir ke dunia ini, ngambil rupa manusia. Dia merendahkan diri, jadi sama dengan manusia. Ya, dia lahir bagimu sebagai juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nggak ada lagi alasan kita karena kita, hebatnya kita. Dia sendiri turun, dia ambil rupa manusia, lahir sebagai manusia. Ya, dia adalah jalan. Nggak ada jalan lain Bapak Ibu. Jangan pikirkan jalan lain. Ya, kenapa tidak sukacita saya? Karena belum saya ke Eropa jalan-jalan. Tak ada hubungannya sukacita dengan Eropa. Tak ada hubungannya itu dengan Bali. Tak ada hubungannya itu. Ya. Justru kalau mau ke Bali nikmatin dulu sukacita. Ya Pak Sam. Iya. Saya pernah Pak jalan-jalan begitu. Tak nikmati sukacita. Jalan-jalan. Akhirnya pulang juga dengan. Bukannya dengan sukacita. Tambah persoalan. Jadi kalau jalan-jalan ingat. Menikmati betul itu Tuhan kasih juga. Hiburan untuk pikiran kita ini. Tapi nikmatin dulu. Ya. Ada 3 orang sini volunteer coba. Sini sebentar. Yang laki-laki yang besar badannya, yang agak kecil, sedang, terus yang anak-anak. Coba saya mau ngasih ilustrasi. Ya. Coba cepat-cepat. Ini nih, nggak apa-apa nih. Ya. Ya, cepat-cepat yang muda. Yang muda. Ini nih Bapak yang lumayan ini badannya. Sini Pak, sini. Bapak sini Pak. Iya. Nah, ada lagi yang muda, yang lebih kecil dari Bapak ini. Bapak sini dulu, ya. Bapak sini. Ya. Ayo. Ada satu lagi 4 orang. Ini bisa nih. Ada yang seperti ini badannya, ada enggak? Sini. Yang seperti ya samalah. Ya. Ayo sini ya. Nah, ini ilustrasi aja. Sini ya. Sini ini. Kayaknya ini ngalahin semuanya ini. Kamu sini aja. Atau kamu sini dah. Ini. Sini ya. Oke. Bapak sini. Sini kita. Ini Bapak ini apa ini? Ini kamu sini dulu sini. Sini. Nah. Bapak di sana dulu paling ujung. Nah. Ini gambaran daripada ini roh, ini jiwa, ini tubuh. Ya. Ini bukan yang sebenarnya ya. Ini persoalan Bapak. Ya. Jadi kenapa kita nggak bersuka cita kalau seperti ini posisinya Bapak Ibu. Ini ada persoalan, roh kita kerdil. Ya. Coba nih bisa kamu kalahkan enggak dia? Gampang. Gampang dikalahkan ini kan. Ya. Ini berdampak ketika ini dikalahkan maka jiwanya galau dia. Ya kan? Maka tubuhnya ada yang sakit-sakitan dia. Nah, jadi ke depan Bapak Ibu, ini kita taruh di sana. Oke, sini kamu, sini. Ya, sini kamu sini. Sini. Nah, ini dia. Ini rohnya. Gede kan? Kau bisa kalahkan dia. Mikir dia kan. Mikir dia. Kalau itu tadi, bisa katanya kan. Tapi ini, dilihat, ini gede nih, ya.
ketika kenyang-kenyang, makan kenyang-kenyang kan? Makanya gini kan? Ya. Ketika kenyang-kenyang rohnya, besarlah, kuatlah rohnya. Betul? Ketika ada pencobaan yang membuat seringkali tidak ada sukacita, yang menyebabkan sakit, ini duluan rohnya yang menghadapi. Iya kan? Dia bilang, yang dicoba digodain dia kan? Dia bilang ada firman yang mengatakan, ya, ada apa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yesuslah jalan. Oh enggak, ada narkoba jalan yang memberikan sukacita. Ini kan untuk anak remaja nih. Ya kan? Kenapa artis akhirnya jatuh ke narkoba? Karena dia tidak bisa menikmati damai itu. Ini bisa jiwanya bisa dipenuhi, tubuhnya bisa dipenuhi, tapi rohnya tidak bisa dipenuhi kebutuhannya. Maka tidak ada damai, tidak ada sukacita. Karena kaitan daripada sukacita itu kaitannya kepada rohaninya. Ya, ketika ini dipenuhkan sukacitanya, selamatlah jiwanya. Ketika rohnya dipenuhi, selamat jiwanya, selamat tubuhnya. Jadi penuhilah rohmu setiap pagi, amin. Sebelum tidur penuhi dia. Maka pencobaan ini sebesar apapun, pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, ya, yang tidak melebihi kekuatan kita. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Ya, amin. Ya, terima kasih. Ya, ya, tepuk tangan dong mereka. Saya yakin tak ada lagi yang stres di sini. Pulang dari sini semuanya sukacita, amin. Kalau tidak sukacita masuk kamar, nikmati Tuhan, isi, baru jalan-jalan. Jangan jalan-jalan duluan. Ya, jangan makan. Nah, kalau sekarang kita sudah dipenuhi dengan firman, pulang dari sini langsung makan, bisa. Menikmati sukacita, amin. Nah, Yesus adalah jalan. Apapun persoalan kita, dia adalah jalan. Ya, jangan ada bagi anak Tuhan jalan buntu. Tak ada itu jalan buntu. Ya, lautan pun dibukanya. Ya, apa persoalan? Nggak ada yang buntu. Datang aja kepada Yesus. Nah, tak seorang pun datang kepada Allah kecuali melalui Yesus. Perhatiin ini. Ya, nggak bisa kita kepada Yesus dan kepada Allah Bapa kecuali melalui Yesus. Kenapa? Begini. Karena di tabernakel itu kan ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Jadi pemisah antara ruang kudus dengan ruang kudus ada tirai, itu namanya. Nah, Yesus ketika disalibkan udah belah itu. Tidak ada lagi pemisah antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Allah ada di ruang maha kudus. Kalau kita yang enggak kudus, nggak bisa bertemu dengan Allah. Tetapi Yesus sudah selesaikan itu. Sehingga Bapak Ibu layak masuk ke ruang maha kudus itu dengan Allah Bapa. Tak ada lagi pembatas. Jadi manfaatkan itu. Jangan mau dituduh, oh kamu belum kudus sehingga nggak layak, merasa nggak layak. Ketika Bapak Ibu merasa tidak layak, masuk ke ruang maha kudus. Nikmati hadiratnya. Nikmati Yesus yang baik, selalu baik. Keadaan kita tidak baik, tetapi Yesus tetap baik. Rasakan kebaikannya Bapak Ibu Saudara. Bapak bisa memilih durian mana yang enak, mana yang tidak enak? Bisa kan? Kalau pernah dirasain ya bisa. Kalau nggak pernah rasain ya nggak tahu. Paling juga karena kata orang kan. Tapi ketika Bapak ada durian di sini, sebelah sini yang dari Toba misalkan, enak dari Toba ini. Sebelah sini dari mana misalkan? Kalimantan, lebih enak dari Toba. Pernah dirasain. Bapak ditawarin, Ibu ditawarin. Mau mana? Yang Toba atau yang Kalimantan? Pasti Bapak pilih yang Toba. Karena apa? Pernah dirasain. Tapi kalau nggak pernah rasain, nanya yang mana yang enak ya? Yang mana yang enak Pak Sem? Ya kan Pak tadi, mana yang enak? Pasti nanya kan?
Tapi ketika kita sudah pernah merasakan, gak susah untuk milih. Ketika ada pencobaan di mana kita harus memilih, tak susah memilih Yesus Kristus adalah jalan. Karena aku rasakan, aku nikmati. Tapi kalau Bapak Ibu tidak nikmati Yesus dalam hidup saudara, saudara stres. Mana jalan? Tak ada jalan. Padahal Yesus sudah kasih jalan kepada kita. Ya, nikmati Yesus Kristus itu. Ya, jadi Yesus berkata demikian karena tidak untuk datang kepada Allah harus kudus dan hanya oleh darahnya kita dikuduskan. Dia sudah kuduskan kita. Nah, Allah ingin supaya semua orang boleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, kita sudah menikmati di sini. Tapi masih banyak di sana yang belum menikmati makna juru selamat itu. Dia pikir juru selamat itu hanya membawa kita dari dunia ini ke surga. Tapi tadi juru selamat juga menyelamatkan kita dari segala hal. Termasuk dari kesehatan, sehat. Sampai kepada tujuan, berhasil dalam segala hal. Jadi kepala, tidak menjadi ekor. Itu bagian daripada anak-anak Tuhan yang kenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Selamat sampai tujuan. Selamat mencapai cita-cita. Selamat mencapai kebahagiaan dalam keluarga. Tak ada lagi keluarga yang merasakan neraka. Tidak. Terima kasih aku sudah di GBI Sukacita. Sukacita melimpah. Di keluarga pun melimpah. Saya rasakan itu dengan istri. Ya, persoalan kami nikmati bersama-sama. Bukan membuat kami semakin tidak baik, tetapi membuat kami semakin kuat bersama-sama dengan. Wah, ini yang menikmati apa ini? Menikmati sukacita dia. Gak ada rasa takut. Ya, kalau ada sukacita gak ada rasa takut. Amin. Jadi kita sebarkan ini. Ini kesempatan bagi kita menyebarkan ini. Ayo sampaikan ke ujung bumi lewat WA. Sampaikan good news. Ya, stop bad news. Banyak orang bikin status bad news. Tapi GBI Sukacita selalu membuat status good news. Apalagi Bapak Gembala, terima kasih untuk Gembala kita. Yang selalu memberkati kita lewat firman Tuhan dengan Ibu. Ya, ada kata hikmat dari Ibu yang kami pegang, terima kasih Ibu. Ibu bilang, jangan bekerja untuk sakit. Bekerjalah untuk sehat. Amin. Ya, setuju Bapak Ibu? Ya, pulang dari sini ingat itu. Ya. Hidup ini segalanya apa yang kita miliki adalah pemberian dari surga. Tatap istrimu, tatap suamimu, tatap anakmu, bilang terima kasih Tuhan. Engkau berikan pasanganku ini dari surga. Ya. Jadi kalian pasangan kami juga bilang dong. Ya. Yang istri bilang, terima kasih suamiku pemberian dari surga, gitu kan? Jadi, nah, biarlah biarlah Kristus semakin besar. Amin. Ini Yohanes 3:30, ya harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Biarlah, katakan Yesus yang mengerjakan itu semuanya. Pemberian Yesus itu semuanya. Semuanya adalah kasih karunia. Keberhasilan apapun yang kita miliki, yang kita dapatkan, ingatlah itu adalah pemberian dari surga kepada kita. Berjalanlah ya dengan pemikiran ini di pikiran kita. Beritakanlah berita itu kemanapun berada. Supaya Yesus semakin ditinggikan dan kita semakin dikecilkan. Nama Tuhan dimuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kita.